Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ikomang Aditya Kusumardana dengan NIM 25110111081 dari kelas 1C BK. Di sini saya akan mempresentasikan isi esai yang telah saya rancang untuk ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar BK. Sebelumnya mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar BK, yaitu Profesor Dr. Iketut Darsana MPD dan juga Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai presentasinya. Nomor 1, bimbingan dan konseling adalah sebuah profesi yang sangat penting, terutama untuk berada di sekolah, karena untuk membantu peserta didik dalam mencapai perkembangan secara optimal. Tujuan adanya bimbingan konseling ini di sekolah adalah dapat membantu peserta didik berkembang secara pribadi yang lebih baik. Selain itu, dapat membantu peserta didik dalam memahami atau menyesuaikan diri di lingkungan sekolah itu masing-masing dan mengatasi masalah, serta merencanakan sesuatu di masa depan seperti jenjang karir dari siswa itu sendiri. Apakah dia mau kuliah, apakah dia akan langsung kerja. Itu adalah contoh dari pilihan karir. Dan sifat preventif dapat mencegah perilaku siswa yang tidak baik seperti menyontek, merundung, dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Sedangkan dengan adanya sifat kuratif dapat menyelesaikan masalah pada peserta didik di lingkungan sekolah. Dan jika kedua sifat ini sudah dilaksanakan, kita bisa memberikan layanan kepada peserta didik dalam menghadapi permasalahannya di sekolah. Adapun yaitu fungsi dari layanan bimbingan konseling ini adalah sebagai pemahaman dan pencegahan yang dimana dapat membantu peserta didik bercerita lebih nyaman masalah yang mereka hadapi. Ini bukanlah proses pemberian hukuman terhadap peserta didik yang bermasalah, melainkan sebagai wadah peserta didik mengembangkan diri dan kesejahteraan psikologis peserta didik di sekolah. Begini, bimbingan dan konseling itu adalah suatu cara kita untuk mendengarkan masalah lain. Yang nomor 2, dalam bimbingan dan konseling terdapat dua pedoman penting, yaitu asas dan prinsip. Dalam asas, kita sebagai konselor memiliki 12 asas utama seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan tuturian dayani, dan lain-lain, yang menjadi dasar sebagai konselor dalam memberikan layanan, dan juga sebagai acuan kita untuk berpikir dan juga memberikan pendapat. Dan prinsip-prinsip juga menekankan agar layanan selalu berpusat pada klien yang berkelanjutan, bersifat edukatif, dan juga mudah diakses. Pada kasus sekolah, asas keterbukaan itu belum dioptimalkan, karena jika kita ingin membuat konselor nyaman, kita harus terbuka. Dengan demikian, konseli itu akan terbuka ke kita ketika kita sudah mulai terbuka kepada mereka. Untuk masalah di sana, kita harus memiliki hubungan yang saling percaya antara guru BK dan siswa, sehingga siswa merasa nyaman untuk berbagi pengalaman ataupun permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu. Yang ketiga, ada penyelenggaraan bimbingan konseling sekolah harus didasari oleh beberapa dasar-dasar. Seperti kita seorang konselor harus memiliki dasar-dasar juga dalam memberikan layanan. Di sini ada 3 buah dasar, yaitu yang pertama ada secara filosofis, psikologis, dan juga secara yuridis. Yang pertama, secara filosofis, bimbingan konseling harus didasarkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, yang menganggap bahwa setiap orang memiliki potensi yang unik dan wajib dikembangkan. Yang kedua, yaitu secara psikologis, yaitu kita sebagai seorang konselor harus bisa merubah dan membuat orang itu berkembang melalui proses belajar. Yang ketiga, ada secara yuridis, yaitu sesuai dengan peraturan. Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Secara yuridis, Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Keberhasilan layanan bimbingan konseling tidak hanya bergantung pada konselor saja, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak seperti dari sekolah, orang tua, guru mata pelajaran, dan juga wali kelas.
Misalnya kepala sekolah dapat membuat kebijakan internal yang memperkuat peran guru bimbingan konseling sebagai bagian penting dari manajemen pendidikan. Dan kembali juga, bimbingan konseling juga dibagi menjadi dua kata, yaitu yang pertama ada bimbingan dan juga yang kedua ada konseling. Jadi yang arti yang pertama yaitu bimbingan, dalam artian semua guru bisa memberikan bimbingan kepada para siswanya. Seperti satu contoh, guru matematika mengajar matematika. Sudah tentu dia membimbing murid-muridnya untuk belajar matematika. Tetapi tidak semua guru mampu melakukan konseling. Konseling harus dilakukan oleh seorang profesional karena kita dituntut untuk memberikan layanan dan memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan klien-klien kita. Seperti itu. Yang keempat itu ada pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sering terhambat oleh berbagai masalah, seperti sistem yang kurang efektif, jumlah guru BK yang tidak sebanding dengan jumlah siswanya. Terkadang yang optimal itu jumlah perbandingan guru BK dengan siswanya yaitu sekitar 1:5, dalam artian 1 guru BK dengan 5 orang siswa. Tapi terkadang di sekolah-sekolah seperti mungkin sekolah saya, guru BK memegang satu angkatan atau mungkin lebih. Seperti satu contoh, satu guru BK dengan 350 orang siswa. Jadi itu membuat guru BK atau kapasitas guru BK itu kurang optimal. Jadi memberikan layanan jadi kurang optimal juga. Namun kenyataannya layanan BK sulit menjangkau seluruh siswa, terutama yang membutuhkan dukungan emosional atau akademik. Meski demikian, guru BK dapat mengatasinya dengan program kreatif seperti mentoring, konseling sebaya, dan juga layanan berbasis karakter. Dengan kerjasama dari semua pihak sekolah, layanan BK dapat menjadi wadah pengembangan dari siswa agar lebih mandiri, tangguh, dan juga siap menghadapi tantangan secara positif. Yang kelima, dulu bimbingan konseling masih bersifat tradisional dan hanya berfokus pada pemberian nasihat-nasihat saja ketika siswa mengalami masalah. Kini BK berkembang menjadi lebih proaktif dengan melibatkan siswa secara aktif, serta menekankan pengembangan potensi dan kesetaraan mereka. Kolaborasi antara pihak sekolah dengan guru BK menjadi penting agar penanganan masalah siswa mencakup aspek psikologis, aspek sosial, akademik, dan lingkungan dapat berjalan dengan lancar. Konselor modern juga perlu mengawasi literasi digital untuk memanfaatkan teknologi, serta memiliki kecerdasan budaya agar mampu memahami keberagaman siswa. Dengan demikian, konselor tidak hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga mendampingi siswa dalam proses tumbuh dan berkembang secara menyeluruh. Demikianlah presentasi yang bisa saya berikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.